Kembali lagi di Project Rush Media, channelnya para penggemar otomotif dan motorsport di Indonesia. Sebastian Vettel dan semua harapan yang bakalan jadi juara dunia di tim kuda jingkrak telah usai. Dia bakalan ninggalin Ferrari di akhir musim 2020 ini. Berita ini jadi heboh di mana-mana. Sampai banyak banget spekulasi kira-kira siapa yang bakalan gantiin Vettel di Ferrari dan kemana Vettel akan berlabuh. Gak usah nunggu lama, sebelum kita mulai, buat yang belum subscribe, boleh di subscribe dulu biar kalian gak ketinggalan info-info menarik soal dunia motorsport lainnya. Langsung aja, kita intro dulu, stay tune, dan jangan kemana-mana. Sebastian Vettel mengumumkan informasi yang mengejutkan soal masa depannya. Dia nggak akan lagi berseragam merah untuk F1 musim 2021 nanti. Kontribusinya selama hampir 5 tahun membela tim kuda jingkrak nggak bisa dipandang sebelah mata. 14 kali menang, 12 pole position, 54 podium, serta 14 fastest lap-nya jadi salah satu pencapaian terbaik untuk dirinya sebagai pembalap Ferrari. Cuman ya memang pencapaiannya tersebut belum bisa menghasilkan gelar juara dunia untuk Ferrari setelah Kimi Raikkonen di tahun 2007. Harapan tim kuda jingkrak untuk rekrut Vettel di 2015 karena ingin mengejar juara dunia lewat tangan sang 4 kali juara dunia ini. Vettel telah menjalani 114 kali balapan bersama Ferrari dan berhasil menjadi runner-up di tahun 2017 dan 2018. 2019 jadi tahun terburuknya setelah meninggalkan Red Bull karena hanya berhasil menempati posisi 5 di akhir musim. Gak cuman itu, tahun 2019 dia malah kalah pamor dengan rekan setim barunya, Charles Leclerc, yang lebih bersinar di tahun pertamanya bersama Ferrari. Belum lagi beberapa kejadian tidak enak dan kesialan serta kesalahan strategi tim malah makin membuat kepercayaan dan keyakinannya semakin terkikis. Beberapa media besar mengungkapkan bahwa hal ini bukan didasari soal uang, tapi lebih karena Vettel sudah kehilangan keyakinan dan kepercayaan terhadap Ferrari untuk membantu meraih ambisinya menjadi juara dunia lagi. Mengingat usia Vettel yang sudah lagi nggak muda, pasti dia juga pengen segera bergerak untuk mengamankan karirnya. Di samping itu, beberapa klausul di dalam kontrak juga tidak mencapai kata sepakat di antara Vettel dan Ferrari. Dan kita rasa ini juga memang sudah waktunya untuk Vettel dan Ferrari maju di jalan yang berbeda. Apalagi Ferrari udah punya Leclerc yang jadi wajah masa depan tim kuda jingkrak. Jadi kita rasa juga nggak ada alasan untuk Vettel bertahan di Ferrari setelah nggak adanya keyakinan dan kepercayaannya serta harmoni di dalam tim untuk bisa mencapai ambisinya mengejar juara dunia lagi. Masa depannya belum begitu jelas tergambarkan untuk saat ini. Apakah dia bakalan pensiun dari F1 atau balik ke Red Bull atau mungkin bakalan nyobain ke Mercedes karena yang kita tahu juga Hamilton bakalan habis kontraknya di Mercedes di tahun ini. Atau bisa jadi Vettel bakalan nyoba tantangan baru di Renault atau McLaren. Tapi kalau seandainya Vettel ke Mercedes, di sana masih ada Bottas yang jadi runner-up tahun 2019 kemarin. Ada juga George Russell yang digadang-gadang bakalan ngisi kursi Mercedes di masa depan. Kemungkinannya sangat kecil Vettel bakalan ke Mercedes. Di Red Bull pun begitu. Ada Verstappen yang jadi pembalap nomor satunya mereka. Dan kemungkinan Vettel bakalan jadi pembalap nomor 2 kalau kembali ke Red Bull. Apakah Vettel mau? Dengan talenta yang dimiliki oleh Vettel, kita rasa sih kemungkinannya juga sangat kecil. Bagaimana dengan Renault dan McLaren? Kalau memang motivasinya bukan karena uang, pilihan ini bisa jadi bakalan diambil sama Vettel. Tapi bakal jadi pertaruhan besar karena memang butuh beberapa tahun untuk Renault dan McLaren siap untuk jadi pemburu gelar juara dunia dengan kondisi tim yang ada untuk sekarang ini. Renault dan McLaren bisa dibilang beberapa tahun tertinggal di belakang dalam hal teknis dibandingkan dengan Ferrari, Mercedes, dan Red Bull. Tapi apakah Vettel mau mengambil risiko tersebut dengan motivasi mencari tantangan baru dan siap bertarung dengan kondisi mobil yang bisa dibilang nggak bagus-bagus banget? Pensiun dini justru malah jadi opsi yang paling masuk akal melihat kondisi seperti sekarang ini, dengan talenta sebesar Vettel.
Carlos Sainz Jr., Daniel Ricciardo, dan Antonio Giovinazzi adalah 3 nama yang diperkirakan bakalan mengisi kekosongan kursi di Ferrari. Sainz bisa dibilang nggak selevel dengan Ricciardo, tapi setidaknya belum. Tapi dengan menempatkan Sainz di kursi Ferrari, tentunya ini bakalan jadi ancaman yang kecil untuk Leclerc yang mungkin statusnya akan dinaikkan menjadi pembalap nomor 1 untuk musim 2021. Dan Sainz akan jadi pembalap nomor 2 yang bagus untuk mendampingi Leclerc. Dan hal ini tentunya akan jadi masalah besar apabila Ferrari merekrut Ricciardo untuk musim depan. Pembalap seperti Ricciardo akan sangat sulit bila dijadikan nomor 2 mengingat jam terbangnya juga sudah sangat baik di F1. Terlepas dari kesulitan yang dihadapi sekarang di Renault. Jadi bisa dibilang mustahil Ricciardo mau dijadikan pembalap nomor 2 di belakang Leclerc yang masih seumur jagung di F1. Giovinazzi juga adalah salah satu pembalap yang jadi incaran Ferrari. Dia punya potensi dengan sangat cocok ada di belakang Leclerc sebagai pembalap nomor 2. Dan tentunya ini adalah support yang dibutuhkan oleh Ferrari untuk bisa mengejar juara dunia bersama Leclerc. Nama Hamilton juga sempat diisukan bergabung dengan Ferrari, namun dengan beberapa kondisi dan pertimbangan. Begitupun dengan Alonso. Tapi hal ini juga akan jadi risiko besar untuk Ferrari mengingat 2 nama tersebut adalah nama besar dengan total koleksi 8 kali juara dunia. Dan hal ini malah akan bentrok dengan apa yang akan dibangun oleh Ferrari dan Leclerc. Jadi itu kira-kira penjelasan yang menurut kita bakalan terjadi setelah henggangnya Vettel dari tim kuda jingkrak. Semua kemungkinan masih bisa terjadi dan bahkan mungkin di luar apa yang sudah kita prediksikan pada video ini. Kira-kira menurut kalian apa yang bakalan Vettel lakukan untuk musim 2021 dan siapakah penggantinya di Ferrari untuk musim depan? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat mengetahui informasi dan berita terbaru seputar dunia motorsport. Akhir kata kita ucapkan selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.